BTTH Kaisar Api, episode 142. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kakak, aku tahu kau baik-baik saja. Xiaoyi adalah orang pertama yang merasakan napas Xiaoyan, lalu melangkah pergi dengan satu langkah. Xiaoyan dan Xiaoyi langsung berpelukan, dan kasih sayang mereka yang mendalam tidak diragukan lagi terungkap. Bagaimana? Xiaoyi dan Xiaoyan berpisah dan bertanya dengan sedikit berapi-api. Yah, berhasil, kata Xiaoyan dengan tenang, lalu di telapak tangannya, api suci berwarna kuning kaki yang sangat terang muncul dengan tenang. Dengan munculnya api kaki ini, suhu mengerikan di sekitarnya meningkat tajam, dan bahkan dimensi spasial mengirimkan sedikit fluktuasi getaran. Ini kekuatan api suci. Melihat ini, mata Xiaoyi langsung memancarkan gelombang mengerikan, seolah-olah dia sangat penasaran dengan api suci di telapak tangan Xiaoyan. Yan suci peringkat 35, Huoxin Tianyan, kata Xiaoyan ringan. Tapi apa bedanya kekuatan api suci dengan kekuatan api lain? Xiaoyi dan Xiaoyan punya hubungan rahasia, dan mereka langsung menyadari keanehan pada tubuh Xiaoyan. Masalah ini, aku khawatir aku harus melakukannya perlahan, kata Xiaoyan tanpa daya, jelas-jelas menelan api suci, tetapi api suci dan api aneh di dalam tubuh selalu bermusuhan. Jika bukan karena Xiaoyan yang memisahkan kedua kekuatan itu, kengerian di dalam tubuh akan meledak seketika. Apa? Auramu tampaknya. Tepat ketika Xiaoyan dan Xiaoyi sedang mengobrol bercanda, Mu Feng tiba-tiba muncul di sisi kanan Xiaoyan, dan kemudian matanya tertuju pada Xiaoyan. Tampaknya ada aura yang sangat mengerikan di tubuh Xiaoyan, yang membuat Mu Feng sedikit terkejut. Mu Feng sekarang adalah kekuatan dari mendiang Kaisar Do Bintang 5, dan aura seperti itu tidak ada di tubuh Xiaoyan ketika mereka meninggalkan pegunungan gurun. Hehe, aku beruntung bisa menerobos. Xiaoyan tersenyum perlahan, tetapi tidak menyembunyikannya, lagi pula, orang-orang ini semua adalah orang-orang yang bisa bertemu dan berteman. Do di Bintang 6, seruling hijau yang selalu pendiam itu tiba-tiba berbicara, kini menatap Xiaoyan. Hampir. Xiaoyan menjelaskan sedikit. Lalu, berapa tingkat kesengsaraan Do dimu? Sesaat kemudian, setelah ragu sejenak, Mu Feng langsung bertanya pada Xiaoyan. Kesengsaraan Kaisar Do. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dan hatinya langsung tenggelam. Kekuatannya sendiri di tahap akhir Kaisar Do Bintang 6 belum pernah menembus kesengsaraan Kaisar Do manapun. Paling banter, setelah menelan Seng Yan, Fen Juebe revolusi, menyebabkan kekuatan Xiaoyan meroket, dan tidak terjadi kesengsaraan Kaisar Do sama sekali. Jangan bilang kau berhasil mencapai Kaisar Do Bintang 6 tanpa melewati kesengsaraan Kaisar Do. Mu Feng, sang bos, terbelalak lebar, lalu menatap Xiaoyan seperti monster. Tidak pernah ada kesengsaraan Kaisar Do. Ketika aku melahap api suci di pegunungan gurun, kesengsaraan Kaisar Do mungkin telah tertutupi oleh misteri pegunungan gurun atau kekuatan api suci. Xiaoyan memikirkannya cukup lama, dan hanya itu yang bisa ia lakukan. Sebuah pendekatan yang masuk akal. Omong kosong, kau punya kekuatan misterius di tubuhmu. Kalau kau selamat dari kesengsaraan Kaisar Do, kau akan sangat sukses, tapi kenapa kau belum selamat dari kesengsaraan Kaisar Do? Aneh. Sinyan dalam tubuh Xiaoyan mengeluarkan keraguan, jelas curiga dengan apa yang dikatakan Mu Feng dan yang lainnya. Mustahil, kita basah kuyup di kolam Kaisar Xuanling. Peluang kita untuk berhasil menembus Kaisar Do Bintang 6 sangat tinggi, dan bahkan jika kita berhasil melewati kesengsaraan Kaisar Do, itu akan jauh lebih mengerikan. Dan kudengar hanya setelah melewati kesengsaraan Dodi dan memasuki Do di Bintang 6, barulah kekuatan hidup dan mati akan mengalir ke dalam tubuh. Mu Yingying menatap Xiaoyan sejenak, tetapi ia hanya bisa merasakan kekuatan api yang sangat mengerikan. Kalau dipikir-pikir, itu adalah kekuatan api suci, tetapi ia sama sekali tidak merasakan kekuatan hidup dan mati. Tapi kau tidak memiliki kekuatan hidup dan mati di tubuhmu. Aneh sekali, kata Mu Yingying perlahan ke arah Xiaoyan dengan mata indahnya. Apa? Kekuatan hidup dan mati baru akan lahir setelah melewati kesengsaraan Kaisar. Ekspresi Xiaoyan agak memalukan pada saat berikutnya. Karena seperti yang dikatakan Mu Yingying, meskipun kekuatan Xiaoyan saat ini telah mencapai tahap akhir Kaisar Do Bintang 6, dia tidak memiliki kekuatan hidup dan mati di tubuhnya. Alasan mengapa Kaisar Do Bintang 6 dapat dikatakan sebagai titik balik Kaisar Do adalah karena jika Anda ingin menginjakkan kaki di Kaisar Do Bintang 6, Anda harus melalui kesengsaraan Kaisar Do Bintang 6.
Kesengsaraan Dodi 6 bintang dibagi menjadi 1 hingga 9 tingkat, dengan tingkat pertama merupakan yang terendah dan tingkat ke-9 merupakan yang tertinggi. Setelah mengalami baptisan kesengsaraan Dodi, kekuatan hidup dan mati akan terus lahir dalam tubuh. Kekuatan hidup dan mati lebih terang dan lebih menakutkan daripada semangat juang. Inilah kartu truf dari pembangkit tenaga listrik Dodi bintang 6. Kau, Dodi Jie yang menghilang tanpa alasan, agak misterius, kata Xiao Yi dengan sungguh-sungguh. Xiao Yi tidak tahu banyak tentang hal-hal yang berkaitan dengan manusia, lagi pula, Xiao Yi hanyalah peri api. Lupakan saja, tunggu sampai aku kembali dan bertanya pada tetua Su. Xiao Yan sangat terkejut melihat ini, tetapi dia juga tahu bahwa beberapa orang di sini mungkin tidak tahu banyak, jadi dia keluar. Lupakan saja, kembali saja. Melihat ini, mereka berempat berbicara. Apa, ada sesuatu yang bagus, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Sejak menelan api suci, bukan hanya kekuatannya yang meroket, tetapi bahkan kemampuan mengendalikan api pun menjadi semakin kuat. Terlebih lagi, karena kekuatan jiwa dari cairan jiwa yang meroket, saya khawatir teknologi pemurniannya juga meroket pesat. Hehe, retretmu berlangsung selama 5 tahun. Selama 5 tahun ini, tata letak Suan Santian sedikit berubah. Mu Feng tersenyum, jelas dia tahu banyak tentang gosip-gosip ini. Jangan pedulikan, cepat katakan. Seruling hijau di sampingnya memutar matanya ke arah Mu Feng, lalu berkata, mari kita bicara tentang keluarga kerajaan Xuanling dulu. Kekuatan terkuat keluarga kerajaan Xuanling, Legiun Kecanduan Naga, wakil kepala suku, dan beberapa tokoh berpengaruh bersama Raja Xuanling telah menghilang. Meskipun keluarga kerajaan Xuanling telah berusaha sekuat tenaga untuk menekannya, tampaknya mereka telah pergi entah kemana. Saya belum kembali, tetapi banyak orang telah memperhatikan masalah ini. Banyak orang meramalkan bahwa keluarga kerajaan Xuanling akan berubah. Selain itu, aula api penyucian telah membunuh banyak orang dari dunia hantu, tetapi mereka menemukan celah yang sangat besar. Mereka menduga bahwa orang-orang dari dunia hantu telah memasuki Santian Xuantian kita, tetapi kebenaran masalah ini tidak diizinkan. Dan ketahuilah, pada akhirnya, di antara sekte-sekte super besar lainnya, kompetisi diadakan satu demi satu, mencoba memilih bibit-bibit terbaik agar dapat berpartisipasi dalam kompetisi sekte super 2 tahun kemudian. Mu Feng tersenyum perlahan. Dalam 5 tahun, banyak hal yang benar-benar terjadi. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan langsung punya beberapa rencana. Perseteruan antara keluarga kerajaan Xuanling dan Paviliun Fenxiang sudah sangat dalam, dan keluarga kekaisaran Xuanling bersedih. Inilah yang ingin dilihat orang-orang di Paviliun Fenxiang. Tetapi Xiao Yan selalu bertanya-tanya kemana perginya orang-orang dari keluarga kekaisaran Xuanling. Tampaknya anggota keluarga kerajaan Xuanling, seluruh legiun pecinta naga, dan Raja Xuanling semuanya telah pergi ke gurun kematian. Entah mengapa, selain penemuan celah di dunia hantu yang mengikis Suan Santian, Xiao Yan juga tidak takut apakah ada hantu yang memasuki Suan Santian untuk merencanakan kejahatan. Lagi pula, ada jimat pemakan jiwa. Kamu bilang semua sekte besar sedang mengadakan kompetisi. Apa kamu tahu bagaimana kompetisi Paviliun Fenxiang kita berlangsung? Xiao Yan ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya. Karena tepat di bawah teritori surga yang terbakar, sepertinya saya mendengar seseorang di aula bumi mengatakan bahwa kompetisi individu tampaknya sudah berakhir. Kompetisi kami di Burning Incense Pavilion berbeda dari tempat lain. Dibagi menjadi kompetisi individu dan kompetisi tim. Kompetisi individu dapat menunjukkan kekuatan seseorang secara signifikan dan menjadi terkenal karena kekuatan pribadinya. Selama tidak ada cedera serius atau kematian dalam pertempuran, tidak ada yang akan ikut campur. Kompetisi tim dibagi menjadi 5 pemain. Selain pertarungan kooperatif satu sama lain, saya dengar perlu pergi ke beberapa tempat berbahaya untuk menyelesaikan beberapa tugas. Namun, entah itu juara pertama di kompetisi individu atau juara pertama di kompetisi tim, kalian bisa masuk ke Paviliun Doji di kedalaman Paviliun Fenxiang untuk menemukan apa yang kalian butuhkan, kata Mu Feng dengan tatapan mata yang berapi-api. Jelas dia sangat tertarik dengan Paviliun Doji. Paviliun Doji G, bisik Xiao Yan lembut. Xiao Yan masih jelas mengenai tata letak Paviliun Pembakaran Dupa. Paviliun Pembakaran Dupa dibagi menjadi lemari dan lemari luar. Kabinet ini terbagi menjadi 3 aula surga, bumi dan manusia. Di antaranya adalah Paviliun Doji, tempat pengujian, gua kultivasi, ruang pengobatan, dan tempat tinggal beberapa tetua untuk membangun seluruh kabinet. Adapun Paviliun Doji, itu adalah tempat dengan keterampilan bertarung tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan keterampilan bertarung tingkat tertinggi di antara 3 aula surga, bumi, dan manusia.
Konon, penguasa pengubah langit yang belum pernah dikultivasikan siapapun di aula kemanusiaan kita juga ada di sana. Itulah jurus bertarung tingkat suci yang sesungguhnya, kata Mu Feng penuh semangat. Hei, jurus penggerak langit itu memang hebat, tapi tak seorang pun telah menguasainya selama ribuan tahun. Ada beberapa alasan mengapa. Xiaoyan tersenyum tenang, tetapi ia samar-samar terpikat oleh jurus penggerak langit ini. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang bahkan gurunya, Raja Naga Emas, kagumi. Penguasa penggerak langit ini harus didapatkan, gumam Xiaoyan pelan dalam hatinya. Kompetisi individu sudah selesai, dan kompetisi tim akan dimulai beberapa hari lagi. Kamu harus istirahat yang cukup untuk beberapa hari ke depan. Mu Yingying memperhatikan bahwa Xiaoyan sedikit lelah dan segera berbicara. Xiaoyan menjawab dengan lembut, lalu kembali ke kamarnya. Kau tak perlu memberitahunya tentang orang-orang mengerikan di kompetisi ini, lagi pula, mereka juga akan berpartisipasi dalam kompetisi tim, kata Green Flute curiga. Tidak perlu, bukankah masih ada kita? Kata Xiaoyi sambil tersenyum tipis. Kembalilah, biarkan dia beristirahat beberapa hari. Beberapa orang pun berpikiran sama, dan segera kembali ke tempat tinggal mereka. Hei, nak, aku tidak melihat keberuntungan bunga persikmu buruk. Tepat setelah memasuki kamarnya, Xingyan hanya menggantungkan harapannya pada Xiaoyan. Baiklah, mari kita mulai. Xiaoyan mengabaikan Xingyan dan langsung berbicara. Wanita bernama Mu Yingying tadi seharusnya juga memiliki api suci di tubuhnya, kan? Sesaat kemudian, Xingyan menyingkirkan tatapan merendahkannya dan berkata dengan tenang. Benar, tapi aku tidak menemukan keberadaan roh api suci di tubuhnya, jadi itu aneh, tanya Xiaoyan. Mustahil, setiap api suci memiliki roh api suci, karena kita berdua adalah api suci, dan api suci adalah kita. Xin Wen langsung menyangkalnya. Lalu bagaimana mungkin dia? Mendengar kesimpulan Xingyan, Xiaoyan pun ikut berpikir keras. Sejak mengetahui bahwa Mu Yingying memiliki api suci, Xiaoyan cukup curiga dengan pengalaman hidup Mu Yingying. Menurut penyelidikanku tadi, jika harapanku benar, seharusnya ada dua kemungkinan untuk Mu Yingying. Xingyan merendahkan suaranya dan mendekat perlahan. Dua yang mana? Xiaoyan bertanya dengan penuh semangat. Yang pertama adalah kekuatan api suci ini terlalu dahsyat, yang menyebabkan tubuh Mu Yingying tak mampu menahannya, sehingga ia disegel oleh yang kuat. Hanya ketika Mu Yingying menjadi lebih kuat, ia dapat mengendalikan api suci secara bertahap. Dan setiap kali segel itu dibuka, itu akan berdampak besar padanya. Namun, metode ini sangat berbahaya, karena api suci berada dalam keadaan tersegel, dan banyak kekuatan yang tidak dapat diuapkan. Jadi, jika Anda bertemu dengan klan jahat asing atau beberapa orang dengan niat jahat, situasinya sangat berbahaya. Tapi jika metode ini berhasil, ia akan langsung menyerap roh api suci, dan itulah api suci yang sesungguhnya. Kata Xingyan serius, masih ada rahasia seperti itu. Xiaoyan menganggukkan kepalanya jika dia menyadari sesuatu. Lalu ada cara lain. Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Karena cara pertama sangat berbahaya, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya tubuh Mu Yingying ini. Ditambah dengan persepsi Xiaoyan, api suci di tubuh Mu Yingying kemungkinan besar menjadi kemungkinan pertama. Untuk yang kedua, bahkan aku tidak percaya. Karena semua hal dilahirkan, masing-masing memiliki roh. Baik itu binatang ajaib atau api suci, atau beberapa makhluk yang dibudidayakan dari pohon pasir, itu bisa dilakukan. Metode ini, kami sebut perbaikan transfer. Kata Xingyan perlahan, tetapi suaranya sangat berat. Transfer. Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan langsung terkejut. Jelas, dia belum pernah mendengar hal semacam ini. Ya, itu sebuah konversi. Dengan kata lain, ini adalah pembangunan kembali, kata Xingyan. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Xiaoyan cemas sambil mengamati fluktuasi Xingyan di dalam hatinya. Metode ini hanya berlaku untuk makhluk lain selain manusia. Manusia adalah pemimpin segala sesuatu. Layak disebut demikian, tidak hanya meneliti tentang dendam, tetapi juga beberapa apoteker yang mengolah jiwa, murid-murid kuat yang fokus mengolah tubuh, dan banyak hal adalah manusia Anda yang dirintis. Meskipun semua hal yang kita miliki memiliki umur panjang, peningkatan kekuatannya sangat lambat. Bahkan setelah menembus dosian, mungkin sulit untuk ditingkatkan selama ribuan tahun, dan setiap terobosan akan dikenakan sanksi dari hukum langit dan bumi. Bencana, saya khawatir akan ada 10 kematian dan tidak ada kehidupan. Mungkin kalian manusia berbeda. Dengan keunggulan yang unik, manusia memang jauh lebih unggul daripada kita dalam proses kultivasi, sehingga ada segelintir makhluk gaib yang melahirkan beberapa gagasan lain. Akhirnya, berdasarkan penelitian terhadap makhluk-makhluk gaib yang tak terhitung jumlahnya,
kami memperoleh gagasan bahwa makhluk-makhluk gaib ini dapat diubah menjadi manusia untuk dibudidayakan. Artinya, setelah menembus Dosian, semua makhluk gaib dapat memilih untuk berubah menjadi manusia untuk mengembangkan atau melanjutkan kekuatan gaib mereka sendiri. Namun, begitu kau memilih untuk bertransformasi menjadi kultivasi spiritual, kau tidak hanya tidak akan bisa memulihkan kekuatan wujud monster itu, tetapi bahkan kekuatan fighting immortalnya akan langsung turun, dan ia akan turun menjadi seorang kaisar petarung bintang 1. Namun, dengan berubah menjadi manusia, kita bisa menghindari sanksi hukum langit dan bumi. Begitu kita berkultivasi hingga ke tingkat dewa, kita bisa menjadi abadi. Inilah yang disebut restorasi, dan banyak roh, bahkan beberapa binatang ajaib, yang memilih untuk membangun kembali, meskipun telah bertransformasi menjadi manusia. Esensi darah dan inti sihir monster setingkat petarung abadi adalah favorit manusia. Jadi, jika mereka tidak berhati-hati, saya khawatir mereka hanya akan menemukan jalan mereka sendiri menuju kematian. Xinyan perlahan membuka mulutnya. Apakah maksudmu Mu Yingying awalnya adalah roh api suci, dan baru setelah ia berubah menjadi manusia, situasi seperti ini akan terjadi? Sebuah ide berani perlahan terbentuk di hati Xiaoyan. Selain terkejut, Xiaoyan perlahan-lahan menjadi tenang dan berpikir hati-hati tentang setiap gerakan Mu Yingying, dan menemukan bahwa apapun yang terjadi, itu tidak dapat dikaitkan dengan pemindahan tersebut. Bukannya tidak ada kemungkinan seperti itu, hanya saja kemungkinannya terlalu kecil. Mustahil bagiku untuk berubah menjadi manusia. Kalau tidak, kekuatan api suci yang langka ini akan diidam-idamkan oleh banyak manusia. Xinyan menggelengkan kepalanya dan berkata, dibandingkan dengan kemungkinan kedua, aku lebih percaya pada kemungkinan pertama. Xiaoyan tersenyum kecut. Xiaoyan memang tidak ingin mempercayai informasi sebesar itu. Lagi pula, mereka rukun dengan Mu Yingying ini di hari kerja. Di kolam Kaisar Xuanling, Mu Yingying ini menggunakan kekuatan api suci untuk menyelamatkan Xiaoyan. Kalau tidak, orang dari kolam Kaisar Xuanling saja sudah cukup untuk menyelamatkan Xiaoyan. Nyawa Xiaoyan. Ngomong-ngomong, Xinyan, tahukah kau mengapa kekuatan api di tubuhku tidak bisa menyatu dengan api suci milikmu? Aku selalu merasa bahwa dibandingkan dengan kekuatan api sucimu, Yihuo sepertinya kurang dalam sesuatu. Xiaoyan tidak lagi ragu tentang identitas Mu Yingying, lagi pula, bantuan Mu Yingying kepadanya tidaklah sedikit. Apa? Saat kau mengatakan itu, aku benar-benar merasa sedikit aneh. Api-api di tubuhmu ini memiliki banyak atribut. Aku khawatir dari apa yang kurasakan, ada banyak jenis pelahapan dan pemurnian. Aneh sekali, aku belum pernah mendengar ada orang yang bisa memiliki begitu banyak api sekaligus, kata Xinyan pelan. Api-apiku disebut api yang berbeda di benua Doqi kita. Total ada 22 api, dan setiap api adalah yang paling ganas yang lahir di antara langit dan bumi. Sedangkan untuk peringkat pertama, itu adalah perpaduan dari 22 api yang berbeda ini, Xiaoyan menjelaskan kepada Xinyan. Apakah kau menyatukan ke-22 api itu? Xinyan bertanya balik, ekspresinya tampak sedikit aneh. Penggabungan api-api aneh itu menghasilkan lahirnya kekuatan yang lebih besar di dalam tubuhku, kata Xiaoyan. Cabut sumber apimu dan biarkan aku melihatnya. Entah kenapa, Xinyan tiba-tiba berkata panas. Ini, Xiaoyan ragu sejenak, tetapi ia tetap melakukannya. Lagi pula, ia sudah melahap api suci. Jika ada perubahan sedikit pun pada batu hati ini, kemungkinan besar akan merugikan orang lain. Benar saja, detik berikutnya, mata Xinyan yang panas tiba-tiba bersinar dengan tatapan rakus. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Karena hati benar-benar merasakan aura yang familiar dari sumber api di depannya. Itu persis sama dengan api suci. Ada apa? Xiaoyan menatap Xinyan dengan waspada, namun hatinya merasa sedikit gelisah. Setelah kau menyatukan begitu banyak api, apakah ada hal lain yang muncul? Xinyan melanjutkan bertanya, hal-hal lain. Ketika ditanya oleh Xinyan, Xiaoyan langsung bingung. Xiaoyan tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata tiba-tiba. Kekuatan setelah penyatuan semua api aneh itu memang ada di tubuh Xiaoyi, tetapi saat itu Xiaoyi hanyalah bayi api Jinglian Yaohuo, dan setelah Xiaoyan menyatukan semua sumber api aneh itu, Xiaoyi sebenarnya telah mengalami serangkaian perubahan yang mengarah pada lompatan ke dalam roh api dengan potensi tak terbatas. Kekuatan supernatural yang sebanding dengan Do di bintang 8 manusia itu lahir dari perpaduan api-api ini. Tanya Xinyan penuh tanya. Bisa dibilang begitu. Xiaoyan juga sepertinya tahu sesuatu, dan langsung berpikir. Kalau begitu, apa yang disebut api aneh di tubuhmu ini, menurutku, seharusnya merupakan embrio api suci. Kemudian, sebuah suara yang menyerupai guntur menggelegar bergema di sekitar Xiaoyan. Apa?
Embrio api suci, Xiaoyan bertanya dengan sedikit keheranan yang serius. Ya, setelah peleburan puluhan api yang disebut berbeda itu, kekuatan api yang berbeda di dalam tubuhmu pun terbentuk. Kekuatan api yang berbeda itu jauh lebih lemah daripada api suciku. Alasan paling mendasarnya adalah, itu hanyalah embrio api suci. Jika embrio api suci ingin benar-benar berubah menjadi api suci, maka yang kurang darinya adalah kekuatan. Hanya dengan terus-menerus mengumpulkan kekuatan, kekuatan api aneh ini akan semakin kuat. Setelah mencapai kekuatan tertentu, setelah melewati penempaan hukum langit dan bumi, barulah ia dapat benar-benar bertransformasi dan disebut api suci, ujar Xingyan datar. Dengan kata lain, apakah kekuatan api aneh ini akan diperkuat? Yang lebih penting adalah mengatasi musibah ini. Xiaoyan ragu-ragu. Jelas, informasi Xingyan terlalu besar dan mengejutkan, dan Xiaoyan tidak bisa melupakannya terlalu lama. Ya benar, hanya perlu diperkuat dan dirampok. Aku merasakannya dengan saksama. Puluhan kekuatan api yang berbeda di tubuhmu terlalu kecil. Meskipun ada aroma api suci, mereka mungkin diabaikan. Begini, api asing di tubuhmu setara dengan 1% kekuatan api suci, dan api baru hasil peleburan puluhan api berbeda hanya 1/10 kekuatan api suci. Mengerti, Xingyan menjelaskan. Lalu bagaimana cara memperkuat kekuatan api aneh ini? Xiaoyan langsung mengerti setelah mendengar kata-kata Xingyan. Ternyata api aneh yang saya peroleh di benua Doqi sama sekali tidak berlebihan, tetapi terlalu lemah. Memperkuat kekuatan api yang berbeda dalam tubuhmu, itu tidak mudah. Kau lupai kecil itu. Xingyan mengingatkan. Xiaoyan berkata dengan pemahaman. Meskipun aku tidak tahu mengapa Xiaoyi itu bisa melekat padamu dan memberimu kekuatan yang dahsyat, hal itu mustahil dilakukan oleh roh api suci manapun. Kurasa dia juga sedikit bermutasi. Tapi karena Xiaoyi itu lahir karena perpaduan kekuatan api yang berbeda, maka aku yakin dia adalah roh api suci dari embrio api sucimu. Kata Xingyan tegas. Tidak mungkin, Xiaoyi ini adalah bayi api di benua Doqi, bagaimana mungkin? Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya, meskipun kekuatan Xiaoyi ini terus melambung, pada analisis terakhir, Xiaoyan masih bisa seperti menaklukkan Xingyan ke dalam tubuhnya sendiri. Ke dalam tubuhmu. Seharusnya sekarang hal itu tidak mungkin. Kebanggaan api suci tidak akan membiarkan dua roh api suci ada dalam satu tubuh manusia pada saat yang bersamaan. Coba saja kalau tidak percaya. Xingyan memperhatikan Xiaoyan kembali. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, jantungnya berdebar kencang, lalu kekuatan api aneh di tubuhnya menyala, dan dia berteriak. Dengan berakhirnya ledakan minuman Xiaoyan, tidak terjadi apa-apa. Apa yang terjadi? Kenapa Xiaoyi tidak bisa kembali ke tubuhku? Xiaoyan membuka matanya, dan rasa gelisah menjalar ke hatinya. Ini wajar. Lagi pula, Huoxin Tianyan adalah api suci yang sebenarnya, tetapi kekuatan apimu yang berbeda hanyalah embrio api suci. Dan aku merasa bahwa Xiaoyi ini bukan hanya roh api suci, tetapi juga roh api yang kau sebutkan. Lagi pula, kekuatan roh api suci kita sudah tetap, dan hanya akan berubah seiring kekuatan dan kelemahan pemilik api suci. Tapi kau tahu bahwa, meskipun kau melahap api sucimu, kekuatan api suci meningkat pesat, maka Ye kecil tidak ada hubungannya dengan itu. Variasi. Oleh karena itu, mungkin ada beberapa mutasi lain dalam roh api suci ini. Kurasa kau dan aku mungkin punya hubungan dengannya, itulah sebabnya adegan ini muncul, canda Xingyan. Jadi, jika aku ingin memperkuat kekuatan api yang berbeda, aku khawatir aku membutuhkan kekuatan Xiaoyi untuk terus menjadi lebih kuat. Laksanakan bencana itu nanti, agar kekuatan api aneh ini dapat diubah menjadi api suci yang sesungguhnya. Xiao Yanming menyadari, ya, benar, begitulah. Xingyan tersenyum. Lalu jika tidak ada dua api suci di tubuh manusia, apa yang kau katakan sebelumnya tentang keinginan melahap api suci lainnya tidak akan merugikan diri sendiri? Xiaoyan menatap Xingyan dengan sedikit kewaspadaan di dalam hatinya. Aku tidak bisa mengatakan itu. Lagi pula, Fen Jue, bahkan Senyan kita, hanya pernah mendengarnya, tetapi hanya sedikit orang yang mempraktikkannya. Namun, samar-samar aku ingat ada beberapa catatan samar tentang Fen Jue, yang seharusnya bisa memuat berbagai macam api suci sekaligus. Xingyan ragu-ragu. Bagaimana kau tahu tentang Fen Jue? Xiaoyan menatap Xingyan dengan waspada. Hanya sedikit orang yang tahu tentang rahasia Fen Jue, jadi bagaimana mungkin Xingyan mengetahuinya? Hei, benda ini terpendam dalam ingatanku, dan aku hanya samar-samar mengingat sebagian. Xingyan tersenyum. Tidur, tanya Xiaoyan bingung. Kekuatan dan ingatanmu tidak lengkap karena tekanan kekuatanmu. Hanya setelah kekuatanmu mencapai 9 bintang Dodi, kau baru bisa benar-benar mengerahkan kekuatanku. Saat itu,
begitu api suci keluar, siapa yang akan menandinginya? Kata Xingyan dengan nada mendominasi. Jadi begitulah. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Ngomong-ngomong, mulai sekarang, aku tidak akan muncul sesuka hati, dan aku tidak akan bisa membantumu dalam pertempuran, dan kekuatan api suci di tubuhmu akan berkurang. Lagi pula, kekuatanmu saat ini terlalu lemah. Mengenai energi emas iblis darah di tubuhmu, aku akan membantumu menekannya. Aku khawatir itu akan memakan waktu hingga 3 tahun. Itu harus diatasi, kalau tidak, bencana ini akan terus berlanjut, kata Xingyan. Kata Xiaoyan lembut. Ngomong-ngomong, ada seseorang di sini. Jangan beritahu dia apa yang baru saja kita bicarakan. Sesaat kemudian, Xingyan menyerbu tubuh Xiaoyan dan menghilang. Dong dong dong. Ketukan pelan terdengar di pintu. Ayo. Xiaoyan sedikit merapikan kamarnya, lalu berjalan membuka pintu. Kenapa kamu? Begitu pintu terbuka, tubuh ramping Mu Yingying muncul di hadapan Xiaoyan. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Mu Yingying melihat sekeliling dan mendapati tidak ada seorang pun di sana, lalu berkata, "Masuklah, di luar dingin." Saat pintu tertutup pelan, malam bulan yang gelap dan berangin kembali. Kalau ada apa-apa, bilang saja. Melihat Mu Yingying duduk, Xiaoyan langsung menuangkan secangkir teh. Sebenarnya tidak sesulit itu, aku hanya ingin kau membantuku dengan satu hal. Mu Yingying agak sulit untuk mengatakannya, dan sekilas, dia tahu bahwa dia belum pernah bertanya kepada siapapun. Ada apa? Xiaoyan merasa ramah pada Mu Yingying. Lagi pula, mereka berasal dari keluarga yang sama, dan Mu Yingying orang yang baik, jadi pantas saja diajak berteman. Saya harus melewati perampokan itu. Kesengsaraan Do di bintang 6. Suara polos itu memukul kepala Xiaoyan. Apakah kamu gila? Xiaoyan terkejut saat mendengarnya. Meskipun kekuatan Xiaoyan meroket ke tahap akhir Do di bintang 6 setelah melahap Shengyan, kesengsaraan Kaisar Do tidak muncul, tetapi meskipun begitu, Xiaoyan tahu dari orang lain betapa mengerikan kesengsaraan Kaisar Do ini. Kejatuhan yang ceroboh dan instan. Aku tidak gila, aku butuh kekuatan, kata Mu Yingying dengan tegas, menggertakkan giginya dengan nada berat yang jarang terdengar. Tidak, penyempurnaan Kaisar Do bintang 5-mu baru saja stabil. Jika kau memaksakan diri melewati kesengsaraan Kaisar Do sekarang, aku khawatir itu hanya akan berakhir dengan kegagalan. Xiaoyan sama sekali tidak menunjukkan simpati kepada Mu Yingying. Apakah kau lupa bahwa kita memiliki kekuatan misterius kolam Kaisar Xuanling di dalam tubuh kita? Nada bicara Mu Yingying melunak dan dia berkata kepada Xiaoyan. Itu juga tidak berhasil. Aku tidak yakin tentang hal semacam itu. Jika salah satunya gagal, itu akan berdampak besar pada fondasimu. Terlalu berbahaya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, tetapi tetap menolak. Aku di sini kali ini untuk meminta bantuanmu, karena aku belum pernah meminta bantuan siapapun selain kakakku. Suara Mu Yingying agak serak, tapi dia berkata dengan sangat keras kepala. Memaksa diri melewati musibah seperti ini hanya akan membawamu ke titik tanpa penebusan. Xiaoyan jelas sedikit marah, sebenarnya apa yang membuat Mu Yingying ribut? Aku harus selamat dari musibah ini, aku tidak sabar, kata Mu Yingying tegas. Tidak, Xiaoyan langsung melempar cangkir teh di tangannya dan berkata dengan marah. 3 hari lagi, Hausan. Setelah Mu Yingying selesai berbicara, mengabaikan Xiaoyan, ia perlahan mengangkat cangkir teh dengan tangan gioknya dan meminum semua teh yang ada di dalamnya. Tehnya enak. Setelah Mu Yingying selesai berbicara, dia meninggalkan Xiaoyan. Sial, apa-apaan Mu Yingying? Apa kau tidak takut mati dengan memaksakan terobosan seperti ini? Xiaoyan terdiam. Aku melihat Mu Yingying punya banyak rahasia. Dan aku bisa melihat dia juga sedikit tertarik padamu, kenapa kau tidak mencobanya? Mu Yingying baru saja pergi, kata Xingyan pelan dalam hati Xiaoyan. Oke, jangan menyela. Apa-apaan Mu Yingying ini? Xiaoyan menatap sosok Mu Yingying yang pergi, tetapi merasa bahwa api suci yang ditelannya agak menakutkan. Api suci pada wanita ini seharusnya lebih tinggi dari milikmu. Meskipun aku tidak tahu apa yang ingin dia lakukan, dia benar. Dia memang bisa mengatasi malapetaka sekarang, dan tingkat keberhasilannya cukup tinggi. Suara Xingyan, Xiaoyan, perlahan bergema di dalam hatinya. Hanya karena api suci, Xiaoyan juga menyadarinya dan langsung berkata, diperkirakan karena tianyan hati api ini memiliki resonansi dengan api suci di tubuhnya, kekuatannya tidak dapat ditekan tanpa menembus batas, kata Xingyan. Jadi, kemungkinan besar dia berada dalam situasi pertama tadi. Tanya Xiaoyan. Saya tidak yakin, tapi kemungkinan pertama tinggi, tapi saya tidak bisa mengesampingkan kemungkinan kedua, kata Xingyan. Xiaoyan memutar matanya tanpa daya.
Sebaiknya kau periksa kondisi tubuhmu dulu. Kau hanya bisa menguasai kulit api suci ini. Manfaatkan waktu ini untuk menguasai ruang api suci, itu pasti akan meningkatkan kemampuanmu. Xinyan bertanya dengan aneh, ruang api suci. Bukankah penggunaan ruang api suci akan mengungkap fakta bahwa aku memiliki api suci? Xiaoyan sedikit bingung dengan kata-kata Xinyan ini. Ruang api suci berada di domain yang serupa, dan orang awam mungkin tidak menyadari bahwa ini adalah ruang api suci. Paling-paling, mereka mengira domain ini hanyalah prototipe. Kalau tidak, apa kau pikir kita, Seng Yan, bisa disebut Raja Api tanpa alasan? Kata Xinyan kepada Xiaoyan dengan nada meremehkan. Oke, mendengar ini, Xiaoyan langsung merasa tenang, lalu duduk bersila, dengan hati-hati merasakan kekuatan api suci dan ruang api suci di tubuhnya. Adapun binatang api dan kristal api suci di Laut Doki, prasasti inti kehidupan di Laut Roh perlahan berdiri. Kekuatanku saat ini sudah berada di tahap akhir Kaisar Do Bintang 6. Dengan tambahan api suci dan kekuatan jiwa, sebagai alkemis Kaisar tingkat 2, aku khawatir aku bisa menghadapi beberapa ahli Kaisar Do Bintang 7. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, ia menatap ke kejauhan dengan saksama. Kailin, aku tidak menyangka kau datang ke benua Dodi ini dengan peningkatan kekuatan yang begitu pesat hingga kau benar-benar mencapai level Dosian. Meskipun aku yakin kekuatan Dosian pasti ada harganya, selama kau punya sesuatu untuk dilakukan, aku, Xiaoyan, akan menjadi yang pertama. Lakukanlah. Wanitaku Xiaoyan, tapi tak seorang pun berani bersikap lancang. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, aura dahsyat langsung memancar keluar, lalu perlahan bergema di dalam rumah. Hei, anak ini benar-benar berlatih Feng Jue, aku benar-benar tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan. Kurasa orang kuat yang berlatih Feng Jue di masa lalu juga dikalahkan di tangan suku jahat di luar wilayah. Tubuh Xiaoyan mengeluarkan suara berat, lalu terdiam. Di seluruh rumah kayu, hanya Xiaoyan yang bekerja keras mengendalikan kekuatannya sendiri. Saat fajar menyingsing di langit dan sisa cahaya matahari menyebar ke seluruh bumi, itu menandakan dimulainya hari. Xiaoyan, bangun pagi-pagi sekali, apa yang akan kau lakukan? Mu Feng, yang berada di samping, melihat Xiaoyan sejak lama, dan langsung menyapanya dengan hangat. Hehe, aku baru saja keluar dari pegunungan gurun, dan aku hanya ingin pergi ke lapangan kompetisi untuk berlatih tanganku. Ngomong-ngomong, mari kita lihat kekuatan lain di pavilion Fansiang kita. Ini bagus untuk kompetisi tim beberapa hari lagi, kata Xiaoyan tanpa malu-malu. Kalau begitu, kebetulan aku kenal tempat ini. Aku akan mengajakmu ke sana. Aku juga ingin melihat kekuatanmu, kata Mu Feng sambil menyeringai. Ayo pergi. Dalam perjalanan, aku akan menceritakan hasil kompetisi individu kita di 3 aula surga, bumi, dan manusia di pavilion dupa terbakar. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, ia memimpin jalan. Ketika kami bercocok tanam di pegunungan gurun, kami memang mendapatkan banyak manfaat dan kekuatan kami meningkat pesat. Namun, setelah bercocok tanam selama 2 tahun, pegunungan gurun justru tenggelam dan menghilang, sehingga kami terpaksa mundur. Kembali ke pavilion dupa terbakar, lalu mundur lagi, kekuatanku melonjak pesat. Saat kita keluar dari bea cukai, kompetisi individu di pavilion pembakaran dupa akan dimulai. Setelah pertimbangan matang, kami memutuskan untuk mengundurkan diri dari kompetisi individu. Lagi pula, dalam kompetisi individu, kekuatan kuil bumi dan langit sudah tidak diragukan lagi, dan kami tidak ingin pergi saat kalian tidak ada, kata Mu Feng perlahan di tengah jalan. Seberapa kuat orang-orang di kuil bumi dan langit? Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dan langsung merasa hangat dengan tindakan Mu Feng dan yang lainnya. Di antara manusia lainnya, kami adalah yang terlemah. Karena di antara murid-murid terkuat di istana manusia kita, aku khawatir kaulah satu-satunya, kata Mu Feng getir. Apakah aku sendirian? Mungkinkah tidak ada lagi murid di atas Do di bintang 6 di istana manusia kita? Xiaoyan tiba-tiba berhenti karena terkejut dan menatap Mu Feng. Kau tak bisa mengatakan hal yang sama, karena banyak murid di kuil manusia kita datang ke sini untuk menggerakkan penguasa penggerak langit, jadi pada akhirnya, mereka tak bisa mendapatkan penguasa penggerak langit. Tentu saja, ini adalah kesempatan untuk keluar dan mengalami serta menemukan terobosan. Jadi di istana manusia kami, kecuali kami berlima, semua saudara senior pulang lebih awal, kata Mu Feng. Berarti kali ini hanya ada 5 orang di istana manusia. Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk mengecilkan matanya. Ya, jadi, saat kompetisi individu, Mu Suzi bilang, biarkan kami menunggumu untuk langsung berpartisipasi dalam kompetisi tim, kata Mu Feng tanpa daya. Begitu, Xiaoyan merasa agak lucu dan berkata, apa-apaan orang ini?
Jumlah muridnya terlalu sedikit. Mu Susi bilang lebih baik pendek daripada boros, Mu Feng buru-buru menjelaskan. Adapun pusat kekuatan di kuil itu, ada sebanyak 5 dari 6 pembangkit tenaga listrik Kaisar Do Bintang saja, dan ada juga beberapa pembangkit tenaga listrik yang berada dalam kesempurnaan Kaisar Do Bintang 5. Bahkan ada rumor bahwa kakak senior di kuil telah mencapai level Kaisar Petarung Bintang 7, kata Xiao Yan dengan agak susah payah. 5 Kaisar Petarung Bintang 6, Kaisar Tempur Bintang 7. Xiao Yan tak dapat menahan cemberut setelah mendengar ini. Adapun kekuatan di istana ini, meskipun sebelumnya aku tidak mengetahuinya, karena lebih kuat dari istana rakyat, pasti tidak akan lebih lemah dari istana rakyat, tetapi bagaimana aku bisa berpikir bahwa orang-orang kuat di istana ini begitu menakutkan. 5 Kaisar Petarung Bintang 6 dan 1 Kaisar Petarung Bintang 7, ini sebanding dengan kekuatan beberapa keluarga menengah. Di mana kuil surga? Xiao Yan masih tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Karena istana bumi ini begitu mengerikan, jika istana surgawi. Dalam kasus kuil langit, hanya satu orang yang akan berpartisipasi dalam kompetisi individu ini, dan dia akan dikalahkan oleh kakak senior kedua dari kuil bumi, kata Mu Feng. Aku tidak tahu siapa yang bermain di istana surgawi. Tanya Xiao Yan. Hari ini, murid-murid istana surgawi benar-benar kalah dari istana bumi, yang agak tak terbayangkan. Orang yang melesat dari istana surgawi bernama Lingsa, seorang pria kuat yang telah mencapai tahap akhir Kaisar Do Bintang 6. Dan kekuatan murid kedua Su Yuan di aula itu adalah mencapai kesempurnaan Kaisar Do Bintang 6. Dalam pertempuran yang menentukan, Su Yuan menang hanya dengan selisih 1,5 pukulan. Tapi siapapun yang berakal sehat tahu bahwa jika Su Yuan ini lebih kuat dari Lingsa, Su Yuan pasti tidak akan menang, kata Mu Feng dengan sedikit iri. Pada tahap akhir Do di Bintang 6 Lingxia di Istana Surgawi, saudara senior kedua di Istana Bumi, Su Yuan, Do di Bintang 6 telah disempurnakan. Sungguh sulit untuk menghadapinya. Xiao Yan mengusap kepalanya kuat-kuat. Ngomong-ngomong, ada berapa murid di aula hari itu? Xiao Yan tiba-tiba bertanya dengan suara agak berat. Konon, hanya ada 7 murid kuil surga. Sejak awal berdirinya hingga sekarang, hanya ada 7 orang, dan tidak ada perubahan, kata Mu Feng sambil berpikir. Begitukah? Sepertinya ada rahasia di istana surgawi ini. Senyum aneh muncul di sudut mulut Xiao. Istana surgawi ini jelas tidak mudah. Ini dia. Tepat saat mereka berdua sedang berbicara, sebuah plakat muncul di hadapan mereka. Tempat kompetisi. 3 karakter besar dengan kemampuan terbang dan tarian Phoenix perlahan muncul. Kakak kelima, ku beritahu, Xiao Yan dari Istana Bumi sudah kembali. Dia sangat sombong, kata seorang wanita cantik kepada seorang pria yang sedang mengepalkan tinjunya di arena pertandingan. Xiao Yan, ada apa dengannya? Pria itu mengenakan pakaian kasual, wajahnya yang tampan serasi dengan senyumnya, dan postur tubuhnya yang agak tinggi. Hanya saja setiap pukulannya luar biasa kuatnya, sehingga menimbulkan getaran kecil di ruangan itu. Dia. Begitu dia kembali, dia menerobos langit di atas Burning Tianyu tanpa izin. Langit di atas Burning Tianyu secara tegas ditetapkan untuk tidak dibobol. Kakak kedua meminta Ye King untuk membawa Xiao Yan kembali ke aula kita dan bertanya 1 atau 2 orang, bagaimana kau tahu kalau Xiao Yan ini sombong, bahkan sampai memukul hidung dan wajah Ye King. Kata wanita itu dengan nada kesal. Hei, setelah bertahun-tahun, hanya sedikit orang yang berani memprovokasimu seperti ini. Apa dia tidak tahu siapa kamu? Pria itu tidak berhenti, dia memukul beberapa kali lalu menyingkirkannya, menyeka keringat dan berkata kepada wanita itu. Sebagai saudara dari penyihir kecil ini, tentu saja dia tahu karakter penyihir kecil ini, jadi penyihir kecil itu hanya membuka mulutnya dan dia samar-samar menebak kebenarannya. Kakak kelima, kaulah yang paling mencintai Suaner di hari kerja. Kau harus membuatku bau mulut. Wanita itu adalah Ling Xuan yang pernah ditemui Xiao Yan sebelumnya. Mengekspor kemarahan yang buruk. Kenapa kau tidak memberitahu kepala istana, tapi datang saja padaku? Pria itu tersenyum perlahan, tak ada nada mencela dalam senyumnya, melainkan rasa dimanja. Semua orang di kuil tahu bahwa Ling Xuan adalah putri kepala kuil. Saya khawatir hanya orang yang sudah bosan hidup yang akan memprovokasi penyihir kecil ini. Ayah, sepertinya dia tidak ada di sini akhir-akhir ini. Nada bicara Ling Xuan dipenuhi ketidaksenangan, dan matanya sedikit bergerak. Apakah itu orang yang menghilang selama 5 tahun, Xiao Yan? Kakak kelima Wang Chen tersenyum, lalu aura mengerikan keluar. Ya, itu dia. Dia terlalu arogan, jadi aku harus memberinya pelajaran yang bagus, kata Ling Xuan sambil mengepalkan tinjunya erat-erat. Ayo pergi, aku akan ikut denganmu untuk melihat seberapa sakralnya Xiao Yan di istana pria ini.
Setelah Wang Chen selesai berbicara, dia menepuk-nepuk debu di bahunya sebelum berbicara. Apa? 5 kakak senior, tunggu sebentar, sepertinya itu Xiao Yan. Tepat ketika Wang Chen hendak meninggalkan arena kompetisi untuk mencari Xiao Yan, Ling Xuan Breakcraft melebarkan matanya dan mengangkat tangan gioknya, menunjuk ke suatu tempat. Sial, aku benar-benar tidak bisa melarikan diri. Xiao Yan mengumpat dalam hati.